Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan sebelum bincang-bincang dengan narasumber dari Liputan 4 TV, saya mengucapkan tetap menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Baiklah pemirsa Liputan 4 TV, saat ini narasumber yang ingin saya wawancarai sambil kita menunggu bedun azan maghrib ya, bersama boleh katakan beliau ini salah satu tokoh politik dan pengamat politik yang tidak asing lagi di Kabupaten Oku, dan juga beliau juga saya kenal sebagai senior review otomotif bukan di Kabupaten Oku, dengan Sumatera Selatan juga, dan juga beliau pendiri IMOKU, Ikatan Motor Ogan Komering Ulu. Baiklah kita mulai wawancara bersama beliau. Selamat sore Kak Heri. Ini beliau ini kalau lebih dikenal dengan kita anak muda pada zaman itu disebut Kak Heri Ali Agus, karena beliau ayah anda beliau almarhum bernama Pak Heri Pak Ali Agus. Jadi saya akan bincang-bincang sebelum kita mulai. Kak Heri mungkin bisa memperkenalkan diri dulu lah, karena mungkin ada yang kenal ada yang belum Kak Heri ini. Orang taunya Kak Heri ini pernah jadi anggota dewan pada saat itu kan. Tahun berapa dan saat itu Pak Bupati siapa, mungkin Kak Heri bisa jelaskan. Silakan Kak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashari Ali Agus. Biasa kata Pak Agus tadi dipanggil Heri. Ya asli Ogan, mau dari bilang begitu. Lahir di Bangka. Aku lahir di Bangka. Bangka lahir di Bangka. Biasanya dari Ulugan desanya? Desa Meningin. Desa Meningin. Kecamatan Ulugan ya. Kecamatan Ulugan. Lahir di Bangka, besar di Palembang, mungkin sudah berkeluarga, ikut orang tua lagi di Batu Raja. Kemudian sempat tadi Pak Agus tadi jadi anggota DPR dari tahun 99 sampai 2009 Pak Agus. Dari tahun 99 sampai 2009 berarti 10 tahun. 10 tahun, 2 periode ya. Biasa ya, 2 periode berarti itu bukan hal yang mudah itu Kak Heri. Artinya masanya masih mencintai, pendukungnya masih mencintai Kak Heri lah, makanya bisa bertahan di dewan ya, pada saat itu ya. Mungkin ya kan. Karena pada saat itu kita masih terbawa euforia reformasi. Ya, jadi keinginan itu agak idealis Pak Agus ya kan, pada saat itu. Ya masih muda juga kan. Kalau boleh tahu usia Kak Heri ini berapa sekarang? Karena dari dulu sampai sekarang masih begini-begini aja. Sampai muda Kak Heri ini ya. Setelah masuk 62 tahun. 62 tahun tapi kayak masih di bawah 50 gitu, 45 gitu. Terima kasih. Jadi kita mulai Kak Heri ya. Dari Liputan 4 TV ini saya pengen bertanya nih dengan Kak Heri. Tentang sejarah Kabupaten Oku ini gimana, dibawa kemana istilahnya kan, tokoh-tokoh pendahulu Oku dulu, mungkin Kak Heri kan sebagai pelaku sejarah di perpolitikan Kabupaten Oku di pemerintah, mungkin bisa menjelaskan ke kita yang muda-muda ini Kak Heri. Silakan Kak Heri. Ya, terima kasih Pak Gus. Jadi kalau sejarah yang mulai dari kemerdekaan itu tempoh hari kan aku udah melo. Jangan cerita yang ngerti. Mungkin aku baca cerita yang mulai kita berkiprah di DPR ya kan pada saat itu, kemudian terjadi pemecahan atau pemisahan jadi dari Oku menjadi Oku Timur, Oku Selatan dan Oku. Pada saat sekitar tahun 2002 ya. Tahun 2002 itu Oku dulu dibagi 3. Dipecah jadi 3, Timur, Oku Selatan. Dari partai apa Kak Heri dulu? Saya dari partai PKP. Partai Keadilan dan Persatuan. Belum ada Indonesia pada saat itu. PKPI ya? Belum ada, I-nya belum ada. Jadi baru PKP. Jadi setelah tahun 2007 waktu itu baru pindah jadi PKPI. Siapa ketua umumnya pada saat Ketua itu umum pada saat itu Pak Edi Sudrajat. Pak Jenderal Edi Sudrajat. Sekretarisnya Pak Hayono Isman. Yang pernah sempat jadi Menteri Menpora ya pada saat itu ya Pak. Jadi kedua-duanya menteri. Pak Edi itu Pangap, Menhankam Pangap. Pak Hayono Isman adalah Menpora pada saat itu. Ya. Jadi lumayan gagah pada saat itu kan. Dengan idealisme yang luar biasa. 3 bulan jadi partai,
duduk 4 anggota DPR RI, kemudian ada sekitar berapa ribu anggota di kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, mengenai aku nih sekarang bagaimana menurut Keri dari perbandingan dulu dengan sekarang kan? Iya, mungkin zaman berubah ya, tidak mungkin sama terus. Mungkin perubahan itu yang harus kita pahami dan sikapi secara katakanlah bijaksana. Tetapi sebijaksananya kita tetap harus dalam koridor tata negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan-peraturan yang mendukung tentang pemerintahan. Tidak boleh keluar dari situ. Jadi kalau lihat Oku, saya lihat masih dalam relnya, ya tidak masalah. Cuma kalau kita bilang bagaimana perkembangan, nah itu yang agak miris kita bagus. Karena tekad atau keinginan kita pada saat Oku ini pipis saja di 3, itu akan mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ya segala yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan. Ya mungkin sekarang ada rumah sakit, ada yang lain-lain sudah nampak ada perubahan. Tapi dari segi pendapatan dan perkembangan masyarakat, saya kira belum mengembirakan, bukan tidak ada. Ini kan upaya teman-teman, kita harus apresiasi kan. Mereka sudah bekerja maksimal, optimal malah di mana batas kemampuan mereka. Ya, mungkin ada harus lebih kerja lebih keras lagi untuk Oku ini supaya Oku ini bisa lagi bersaing dengan kabupaten lain. Karena sekarang ini kelihatannya kita agak kurang bisa bersaing bagus. Agak kurang atau tertinggal yang lebih jelas ya. Nanti banyak yang tersinggung kalau bilang gitu ya. Nanti kan, ya kan? Kalau saya bilang tertinggal nanti, ya kan? Iya benar. Jadi kalau bahasanya bagus gimana? Agak kurang. Ya saya bilang belum bisa mengikuti perkembangan secara baik. Itu yang benar ya. Jadi apa yang sampai KRI ini sebenarnya jangan ada yang tersinggung. Ini buat acuan untuk lebih semangat lagi bekerja. Saya bilang ini kan harus memacu diri lagi kita untuk bekerja lebih keras. Mau gapai ya cita-cita bersama lah. Aku lebih maju gitu kan. Kalau aku maju mungkin nanti bisa mengarah ke kemajuan nasional juga kalau aku yang maju kan, mudah-mudahan. Sekarang kan kita sudah 14 Februari 2004 kemarin sudah melakukan pemilihan legislatif ya, baik dari kabupaten, provinsi, pusat, DPD dan presiden. Nah, kita di bulan 11 nanti akan ada pilkada pemilihan bupati. Nah, menurut KRI sendiri yang pernah terjun di pemerintahan atau di politik, tokoh-tokoh pemimpin Oku itu seperti apa sih? Kalau yang zaman KRI itu, istilahnya kriterianya lah, menurut KRI seperti apa untuk Oku sebaiknya? Tiap zaman tentu ada tantangannya, iya kan? Ya, benar. Setiap tantangan tentu ada yang bisa jawab, itu kalau saya. Jadi kalau misalnya ditanya, ya kita balik, jadi lihat dulu tantangan Oku ini apa, ya kan? Tantangan Oku ini apa, ya sehingga kita nggak salah milih orang gitu kan, nggak salah pilih pemimpin. Baik pada saat tantangan itu berbeda menjadi tidak baik, ya kan? Tidak maksimal, karena belum tentu setiap orang itu bisa menghadapi tantangan yang sama. Nah itu. Nah, di saat Oku sekarang dianggap agak terpuruk dari negara lain atau agak kurang lah itu greget kita, karena dulu kita termasuk salah satu kabupaten yang paling tinggi ya, kemajuannya. Mulai dari Bayan Saleh Hasan, kemudian ada terakhir saya itu ada Syahrial Usman yang jadi gubernur kan. Itu Oku dianggap suatu kabupaten yang luar biasa. Iya. Itu hebat kita. Nah, untuk sampai ke situ lagi itu tentu harus orang yang bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nggak saya bilang ya ngapain dipilih.
Jadi Mas Ferry, kita memilih kepala daerah Kabupaten Oku ya, setidaknya dia mengerti seluk-beluk Kabupaten Oku. Apa bagaimana? Yang bisa menjawab tantangan Oku. Itu aja. Ya. Bisa menjawab tantangan Oku saat ini. Iya, saat ini ya, tiap-tiap itu tadi sudah saya bilang, tiap fase ada tantangannya beda-beda. Tapi pada saat tantangan seperti sekarang ini tentu harus ada orang yang bisa. Nah, itu jadi PR kita. Jadi intinya untuk salah satu calon pemimpin kepala daerah di Kabupaten Oku nanti yang dipilih masyarakat Kabupaten Oku di 2011 sama satu ya, yang bisa menjawab tantangan Oku itu aja simpel ya. Iya. Tantangan banyak ya. Ekonomi bagaimana, olahraga, otomotif kan banyak tantangannya. Potensi, pendidikan, kesehatan, ya. iya kan, potensi kita rasa tidak kalah jauh beda dengan kabupaten lain. Minyak ada, gas ada, kita apa lagi, batu bara ada, ya kan, perkebunan ada, kelapa sawit cukup banyak, kopi cukup banyak, ya kan, masyarakatnya yang itu sekarang tidak kalah dengan lain. Di sini ada juga transmigrasi yang maju, Batu Marta maju, Rantau Kumpai maju kan. Jadi saya kira tinggal manajemennya aja gimana. Itu bagus. Ya, demikianlah wawancara saya bersama Pak Heri sambil kita menunggu azan maghrib dan untuk berbuka bersama. Semoga apa yang disampaikan Pak Heri tadi yang baik ya kita ambil untuk memacu semangat kita, dan ke depan mungkin Kak Heri ya, apa yang sudah disampaikan Kak Heri tadi bisa sebagai bahan ya untuk calon pemimpin di Kabupaten Oku ini. Saya tutup. Nun wa kalami wa mastrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.